Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian faraid. Masih pada bab bagian-bagian. Kita nunggu laptop. Bagian-bagian di dalam pembagian waris. Pada pertemuan yang lalu yang kita bahas baru bagian yang setengah. Yang mendapatkan bagian setengah. Yang mendapatkan bagian setengah satu anak perempuan, satu anak perempuan. Maksudnya satu ini satu anak perempuan mendapatkan bagian setengah. Jadi kalau ada misalnya suaminya meninggal, kemudian meninggalkan istri dan anak, istri dan satu anak perempuan, maka istrinya mendapatkan 1/8, anaknya mendapatkan bagian setengah. Nah, ini. Kalau ini kan plus kono gini. Kalau ini kan tidak pakai. Jadi kalau misalnya ada 1 miliar, ada 800 juta lah. Kalau ini dapat 100 juta. Kalau ini mendapatkan bagian 400 juta. Sisanya, kenapa ada sisa? Sisa, nanti sisanya diberikan kepada yang lain. Kalau ada saudara, berarti saudaranya. Ya, sisa 300. Sisa itu tidak boleh diberikan kepada istri. Sisa itu. Iya, karena itu istrinya harus mengerti bahwa itu bukan haknya. Ini jadi memang kendala kita itu di sosialisasi ilmu faraid dan kemauan untuk belajar ilmu faraid. Kalau nggak ada kemauan, ya nggak akan pernah bisa. Wong sing belajar kadang-kadang saya ngeluh mereka belajar. Itu salah satu kendala. Sehingga kadang-kadang suami itu pinter, tapi istrinya tidak pernah belajar faraid. Sehingga ketika suaminya meninggal, hartanya dikuasai istrinya semua. Iya, mumpung. Jadi mau itu kalau dia judes, cerewet, pedes nyalai, pedes ini gacoan. Gacoan itu kan bahwa pedesnya nomor 1 se-Indonesia, kalah karo modal cerewet. Pedes ini ngomong. Wong lanang ya, tadi goblok kalau udah
Memang, dan ini banyak kasus begini di banyak. Loh, kok enggak keluar ini? Saya keluar. Enggak keluar perusahaan. Oh, enggak barengan ya? Ini kenapa enggak barengan? Bentar. Biasanya agak telat. Oh, agak telat. Oh iya ya. Memang harus diganti laptopnya ini. Ah, ini sudah. Ini ya. Dah dulu. Jadi sisanya yang 800 juta itu tidak boleh diberikan kepada istri. Jadi harta sisa itu Pak, sisa warisan itu tidak boleh dibagikan dua orang. Sisa tidak boleh diberikan kepada suami atau istri. Nah, ini tidak boleh diberikan kepada anaknya, boleh kepada ibu mertuanya, boleh ibunya yang meninggal, kepada yang lain boleh, tapi khusus kepada istri dan suami itu tidak boleh menerima sisa. Seperti kasus ini. Kalau misalnya ini suami yang meninggal adalah istri, dia mendapatkan 1/4. Anak perempuan tetap dapat setengah. Ini dapatnya dia plus gonok ini 1/4 dari 800 itu berapa Pak? 200 juta. Sisanya ini kan 600 juta. Sisa 200 juta. Yang ini tidak boleh dikasihkan kepada suami, tidak boleh juga diberikan kepada istri. Mana Pak? Oh, ditulis ya. Harta waris. Harta waris. Waris ya. Itu 800 juta. Kok bisa sampai begini? Nah, nanti kita carikan ilmunya ya. Ilmunya dikasih tahu. Oke. Nanti pada slide berikutnya itu bahas satu-satu. Yang nomor 2 adalah orang yang mendapatkan sepertiga. Contoh ibu itu mendapatkan sepertiga. Anisfu ya. Nisfu Sa'ban, oh ya. Segini anisfu itu ya setengah. Nisfu Sa'ban ya, setengah bulan. Sepertiga asulus. Asulus itu disebut sepertiga. Salah satu contoh asulus itu adalah ibu. Ibu itu mendapatkan sepertiga dengan syarat kalau dia rumah tangga itu atau mayit itu tidak punya anak. Contoh begini Pak. Contoh lagi. Ini ada anak, ini nggak ada anak perempuan. Suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Berarti ahli warisnya adalah istri dan ibu. Nah, misalnya ya, istri mendapatkan bagian 1/4, ibu mendapatkan bagian 1/3. Nanti bagaimana caranya ini? Ini nanti melihat kelipatan terkecil. Habis ini nanti kita ajarkan.
4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Nanti cari angka yang sama. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 tambah 3 sama dengan 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. Berarti asal masalahnya adalah 12. 12 dibagi 4 dikali 1. Itu cara menghitungnya, Pak. 12 teorinya adalah asal masalah dibagi ini apa namanya ini? Penyebut. Nah, penyebut dikali pembilang. Ini kuncinya. Jadi kalau dipendekkan kan AM dibagi P dikali P. Nah, 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan berapa, Pak? 3. Dikali 1 sama dengan sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan 7. Nah, hartanya ini mesti ada sisa. Ada sisa. Ya. Nah, sisanya nanti tidak boleh diberikan kepada suami. Ibu mendapatkan istri. Jadi misalnya ini nanti ya, pada nanti akhir-akhir menjelang pelajaran Faraid itu berakhir. Itu nanti kalau benar-benar sudah nggak ada, maka siapakah yang menerima sisa? Adalah ibu. 1/4 diberikan kepada ini, sisanya diberikan 1/3 plus sisa. Ini hubungannya adalah apa? Mertua. Ini sama ini mertua. Biasanya angel dikekno, atik biasanya padu karo mertua. Ya. Gak katene mertuaku nyaman semono metawit. Gak medhit tok metawit. Saking medhite ya. Mertuaku pahit ate ya ngomong judes. Ya kalau harganya, kalau jumlah warisannya itu ratusan ribu gitu, kalau miliaran gitu ya. Ini salah satu contoh, nanti kita lihat contoh-contoh berikutnya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan bagian 1/4 hanya ada 2. Kalau tidak suami, ya istri. Ar-rubu itu artinya 1/4. Contoh lagi, nanti detailnya kita lihat yang lain. 1/4 suami, istrinya meninggal, dia meninggalkan suami. Kemudian 2 anak perempuan. Maka suami ini mendapatkan bagian 1/4. 2 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Ini Pak, ini contoh suami. Kalau misalnya ada 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, berarti tidak mendapatkan 2/3. Dia menjadi asobah. Asobah atau sisa. Bahasa Arab itu asobah, bahasa Indonesia ya sisa. Jadi kadang-kadang saya tidak banyak menggunakan istilah Arab di dalam faraid itu untuk mengajarkan supaya kita mudah memahami tentang hukum-hukum Islam. Intinya kan kita paham, bukan pada kata-katanya gitu ya. Ininya kita paham. Jadi asobah itu adalah sisa. 1/4 misalnya 800 juta,
maka suami mendapatkan bagian 200 juta. Terus sisanya 600 juta diberikan kepada anak-anaknya, sama dengan 800 juta. Wis lah isu-isu subuh mbah 800 juta. Enak. Bahas to pokoknya. Ya. Nah, nanti pembagiannya 2:1 gitu. Jadi yang perempuan dikalikan 1, yang laki-laki dikalikan 2, berarti itu 2, 3, 4. Jadi 4, jadi 600 itu dibagi 4. Ini caranya Pak. Ini yang perempuan itu ojo munyer, tak pindah nang omah iki. Dikalikan 1 dikalikan 2, ini sama dengan 2 sama dengan 2 ya, sama dengan 4. Berarti 600 juta itu dibagi 4, ketemunya berapa? 150 juta. Berarti karena 1 ini Anda mendapatkan 2 bagian, 150 juta dikali 2. Laki-laki ini mendapatkan bagian berapa Pak? Nah, begitu caranya. Sama cerdas ya. Ini 1/4 dan ini mendapatkan sisa. Jadi anak perempuan itu mendapatkan 150 juta per anak. Nah ini ya. Kemudian sama dengan 300. Kemudian ini mendapatkan bagian 300 juta ya, sama dengan 300 pas 800. Sebenarnya gampang, nggak ada yang susah, asalkan langsung dibagi kan begitu Pak. Ini yang pertama 1/4. 1/4-nya hanya ada 2 orang. Yang pertama suami, yang kedua adalah istri. Yang setengah tadi itu juga suami juga dapat setengah. Kalau istri yang meninggal itu tidak ada anak, jadi suami istri itu nikah, gak duwe anak, terus gak duwe anak, sampai kemudian istrinya meninggal, maka suami itu mendapatkan bagian setengah dari harta istri plus dono ini. Jadi ya kayak bekal rapi mana ya cukup lah ya. Masa kemudian rapi dhisik, jangan nikah dulu kemudian hartanya tidak dibagi. Beberapa kasus itu mesti begitu, apalagi anaknya kecil-kecil. Suaminya nikah lagi, tapi dia tidak membagi harta dulu kepada anak-anaknya. Dan berikutnya karena siapa sih istri muda itu kan ya maka asetnya itu dipindah alihkan dari itu kepada istri yang muda atas nama apa? Hibah. Mas zaman cinta tak karo aku, cinta ya apa hadiah wong lanang kuwi ketemu mana dadi goblok Pak. Iya iya wes ternyata harta itu adalah harta warisan. Anaknya besar itu baru ya Allah gak ono balas. Iya lo banyak ya, bener kan ya, bener itu. Masya Allah, saya tuh kalau lihat orang warisan itu bener, sebenarnya enteng itu, bahasa itu enteng, tapi rumit itu karena pakai karena itu suami istri itu harus belajar faraid Pak. Tapi tidak pentingnya tidak kalau belajar memotivasi untuk menurut. Nah, memotivasi untuk menurut tentang dengan ajaran itu juga sangat penting. Alhamdulillah ini ada beberapa masjid memang sudah belajar faraid ya. Beberapa masjid. Jadi kami juga bersyukur bahwa dulu ilmu ini sangat tidak diminati lah banyak orang. Dan kalau kita mengajukan ayo belajar faraid,
Aduh Ustaz, apa itu ngono? Rata-rata begitu. Senangnya kan orang itu mesti tauhid, kaidatus shalah, akidah, fikih, tafsir. Begitu bahas faraid itu apa itu ngono. Terus begitu ilmu, waduh malah abot ngene rek. Ngono, malah gak kayak ngaji. Ngono. Tapi insya Allah kalau imannya kuat itu masih gelem ngaji ya. Jadi karena ya Allah. Jadi saran saya itu begini kepada siapa saja, kalau ada kasus salah satu itu meninggal dunia dan dia masih kepingin nikah lagi, bagi dulu hartanya supaya dia tidak haram. Nah, tidak korupsi, tidak minimal ya dibagilah ini, walaupun anaknya masih kecil-kecil, dibagi dulu, baru kemudian dia nikah lagi. Sakno anaknya. Nanti kalau anaknya besar menuntut kemudian viral, anak durhaka kepada orang tua, padahal sih durhaka itu bapak nih. Tapi viralnya kan anak itu durhaka kepada orang tua, udah enggak. Saya bener itu orang tuanya durhaka kepada anaknya. Cuman diwalik. Wis bapaknya wis apa itu? Kemudian anaknya menuntut. Nah, viral lagi di TV. Oh, anaknya durhaka karena menuntut orang tuanya. Justru anaknya menuntut itu akan menyelamatkan orang tuanya dari siksa neraka. Wa taquluna fa'aqlal lemah. Nah, dan mereka itu orang yang loba itu orang yang suka salah satunya makan harta waris. Meneng pokoknya makan harta waris itu Pak Ustaz. Mau gak lapo-lapo cukup-cukup oleh akeh. Sajane kan alhamdulillah bersyukur, boleh seprapat, boleh rong seprapat kan. Tapi kadang-kadang begitu roh akeh. Aku kepingin oleh akeh. Lebih lanjut Ustaz. Bisa dibahas yang terakhir ini Pak. Kasus ini sepertinya ke saya. Loh, ini aku gak enak. Kenapa Pak? Ini terus terang ke saya, istri saya sudah meninggal. Anak saya kedua sudah besar, teman yang satu sudah nikah, satu belum. Dan ini saya sampaikan kepada anak-anak untuk dibagi. Tapi anak-anak nggak mau. Itu cocok, anaknya ihsan. Anak-anak nggak mau, tetap rumah ini ditinggali aja sama adik. Nah seandainya, karena orang kan ada yang keinginan nikah atau saya nikah lagi, harta ini yang tadinya tidak jadi dibagi, hukumnya gimana? Oke, yang pertama pertanyaan adalah kapan menikah lagi? Oh, andanya itu, masalahnya bapak sama aku di sebelah itu sama ini. Tidak apa-apa. Ya Allah. Oke, jadi begini Pak. Jadi misalnya dengan mau menikah lagi, sama langsung split hartanya dulu. Split itu begini, nggak perlu harus izin kepada anak. Udah pokoknya rumah ini saya wariskan dulu kepada anak-anak. Sisanya buat saya. Biarkan split itu berarti jenengan datang aja ke notaris. Pak, harta ini tolong diwariskan, dibagikan kepada anak-anak saya. Nanti anak panggil saja tanda tangan. Kenapa? Kasih tahu supaya ayah tidak beban nanti di akhirat. Aku ini bebannya dunia sekarang rapi-rapi, oh saya ini bebannya akhirat kok malah abot le. Sama kan isi ini loh, gak apa-apa. Ayah kita terima dengan ikhlas. Jadi gitu. Insya Allah anak akan mengerti. Walaupun nanti mereka menjelaskan lagi, nggak apa-apa kok ya. Selama ayah itu masih di sini, maka hak yang milik kami itu silakan ayah pakai. Itu orang tua anak yang top markotop. Luar biasa, itu hak guna itu aja, hak guna bangunan, gitu itu aja. Hak miliknya anak. Jadi memang harus tegas kita ini. Memang kadang-kadang kita mikir, ya apa ya maksudnya terus pasangan kita wafat kemudian kita pengen rapi mana? Iya nek bondone akeh, nek cupret gitu, omahe mau situ. Nah itu ngono nang di gitu. Tapi kata rapi. Iya, jadi ya nggak apa-apa ya.
Jadi kalau kemudian kok pas ke jenengan, ya sepurane Pak. Yang kedua adalah istri. Jadi istri akan mendapatkan bagian 1/4 apabila suami tidak punya anak. Jadi istri itu hanya bagian 1/4 atau 1/8. Kalau suami mendapatkan setengah atau 1/4, masih banyak. Kemudian yang keempat, ada yang mendapatkan 1/6 yang biasa disebut dengan as-sudus. As-sudus ini 1/6, salah satu contoh nanti di antara sekian yang mendapatkan 1/6. Ada banyak ini 1/6. 1/3 juga ada banyak. 1/6 itu ayah. Contoh Pak ya, ayah. Suaminya meninggal, kemudian istrinya masih ada istri, kemudian ada ayah, kemudian ada anak. Ibunya nanti ya, misalnya ini istri mendapatkan bagian 1/8, ayah mendapatkan bagian 1/6, anak mendapatkan bagian, kalau laki-laki sisa. Nah, gini 1/6, ayah itu hanya mendapatkan 1/6. Kalau ini anak perempuan, ayah ini mendapatkan bagian 1/6 plus sisa. Mesti ada sisanya Pak nanti di sini. Kalau perempuan kan 1/3, setengah, 1/8 plus sisa. Kalau nggak ada anak bagaimana Ustaz? Ada istri, ada ayah, ada ibu. Ibu mendapatkan bagian setengah dan ayah itu mendapatkan sisanya. 1/2 ini 1/3. Nah, sisanya itu diberikan kepada ayah. Istri mendapatkan bagian 1/4, sisanya diberikan kepada ayah. Ibu mendapatkan bagian 1/3. 1/3. Jadi begini cara membaginya. Ya, jadi ayahnya mendapatkan sisa. Jadi ayah itu 1/6 atau 1/6 plus sisa atau sisa atau asoba. Ini anunya pembagiannya untuk ayah. Jadi kalau dari faraid, ayah, ibu, anak itu istri atau suami, orang yang tidak bisa ditinggalkan dari ahli waris, mesti dia dapat. Misalnya yang meninggal suami, maka istri, kemudian anak, ayah dan ibu, 4 orang ini dapat. Kalau yang mertua ini kan, kalau suaminya yang meninggal, istrinya yang meninggal, maka yang mendapatkan harta warisan adalah suami, anak, ayah dan ibu. Ini 4 ini mesti dapat, tidak bisa terhalangi oleh apapun. Kalau saudara dia terhalang oleh anak laki-laki, tapi kalau ayah tidak terhalang, ibu tidak terhalang. Kalau ibu itu hanya terhalang jumlahnya saja. Kalau ada anak jumlahnya sekian, kalau tidak anak jumlahnya sekian. Itu saja. Gitu. Ada pertanyaan, Bapak sekalian? Gitu. Kalau orang tua itu kan rancu pemikiran saya. Kalau disebut mertua bagaimana? So, kalau orang tua berarti yang meninggal katakan istri. Oh iya. Bicara orang tua kan berarti orang tua saya. Ya.
berbicara mertua, berarti orang tua istri saya. Oh ya, oke, istilahnya dirubah. Kalau mertua berarti saya ngedio mertua saya. Ya, jadi harusnya memang orang tua yang meninggal. Sebab nanti di dalam faraid itu ada, Pak, orang yang tidak mendapatkan warisan itu adalah mertua. Mertua itu tidak dapat warisan. Tapi kalau orang tuanya nanti kita tambahin orang tua si mayit. Nah gitu ya, nanti kita tambahin istilahnya ya, nanti kita rubah supaya enak. Sebenarnya kalau mertua itu nggak dapat. Jadi yang nggak dapat itu kan kemarin tadi menantu nggak dapat. Tapi menantu itu sok manas-manasi menurut Pak. Bojone oleh akeh. Terus karo bojone ngomong ngene wis tak ngene. Ya Allah ya. Ngono. Dingono jilire sampean kabeh. Terus aku ya. Ngono mateng dadi. Berarti angel. Karena harus angel itu. Jadi misalnya dia dapat 500 juta. Misalnya begitu. Kemudian dia kepengen sudahlah tak ngenopo anu banyak apa anak-anak ben anak-anak yatim anak-anak kabeh. Wis awak dhewe gak usah njaluk. Krungu lah bojone. Oleh warisan piro ya? 500 juta. Terus wis tak ngenopo anakku kabeh munae ben iku ponakku wedok. Ya Allah. Ngono, langsung ngerobotak plok ngono. Ngono. Atau sebaliknya. Suaminya oleh berarti ojo terima awak ngomong macam-macam. Jadi pasangan itu nek gak selaras iso manas-manas sih karo Pak, iso panas karo kayak mesin diesel malah panas, dan itu banyak terjadi begitu. Karena itu pentingnya bagi pasangan itu untuk bisa mengerti. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Jangan takut malu apa Pak? Enggak. Jadi boleh nanti kita istilahnya ya orang tua si mayit. Orang tua si mayit. Nah seperenam ini orang tua si mayit. Ayah dan ibu si mayit. Supaya enak lah ya. Ayah si mayit. Oh, bentar, ada di sini. Ya, oh iya. Jadi ini ayah atau ibu si mayit, benar Pak? Nah. Ini yang mendapatkan bagian seperenam. Ada lagi yang mendapatkan bagian seperenam. Ibu juga seperenam. Dengan syarat ibu ini, keluarga ini punya anak. Misalnya ini ayah, ini istri, kemudian ini anak. Maka ibu itu mendapatkan bagian seperenam. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah. Kalau dia anak laki-laki mendapatkan bagian sisa. Gitu Pak. Ibu si mayit ya. Oke. Seperenam. Ada seperenam itu cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan saudara perempuan. Anak perempuan, misalnya gini, ini anak perempuan, kemudian ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka cucu perempuan mendapatkan bagian seperenam, ini mendapatkan bagian setengah. Ini namanya begitu. Tapi kalau di sini ada saudara perempuan, dia tidak sama, nanti mendapatkan sisa seperenam.
Berikutnya adalah 1/8. 1/8 ini hanya satu, yakni istri saja. Istri itu kalau suaminya meninggal dan suaminya tidak punya anak, maka istri itu hanya mendapatkan bagian 1/8. Lebih itu sudah tidak ada. Hanya 1/8 saja. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, ada orang itu yang mendapatkan 2/3. Yang tadi ini, salah satu contohnya adalah anak perempuan yang lebih dari satu itu mendapatkan 2/3 dibagi rata. Saudara perempuan mendapatkan 2/3 dibagi rata. Misalnya gini Pak, contoh, ada anak perempuan, ini 2 anak perempuan, maka istri mendapatkan bagian 1/8. Dengan syaratnya dari 1/8 itu istri suami punya anak 2 anak perempuan, maka ini mendapatkan 2/3. Satu. Contoh yang kedua adalah 2 saudara perempuan, 2 saudara perempuan sekandung, itu juga mendapatkan bagian 2/3, cuma ini mendapatkan bagian setengah, hampir 1/4. 2 saudara perempuan sekandung itu mendapatkan bagian 2/3 dibagi rata. Ini dibagi rata dari sini. Istri hanya mendapatkan bagian 1/4. 2/3-nya dibagikan kepada saudara perempuan. Kalau ini laki-laki, 2 saudara laki-laki sekandung itu mendapatkan sisa. Jadi kalau ini 250 juta karena dia 1/4 1 M, berarti saudara laki-laki sekandung mendapatkan 750 juta sama dengan 1 M. Kira-kira ngamuk nemutan, ngamuk 250 juta mungsuh 750 juta. Kalau tinggalannya di Pondok Mutiara itu kalau rumah rata-rata kan 3 M misalnya, atau 2 M. 1/4 dari 2 M itu kan 500 juta. 500 juta buat istri, yang 1,5 M diberikan kepada saudara laki-laki sekandung. Ya gak terima. Gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak, moga Bu. Saudara perempuan sekandung ya, kan istrinya 1/4, saudara perempuannya 2/3. Tambahnya dikasih siapa? Nah, nanti kalau tidak ada yang lain, misalnya ada keponaan, maka dikembalikan kepada saudara perempuan sekandung. Itu namanya sisa. Kan tadi catatannya adalah sisa itu tidak boleh diberikan kepada istri atau suami, tidak boleh. Karena suami istri itu dia halal bukan karena hubungan darah, halal itu karena sebab pernikahan. Kalau hubungan darah itu beda, hubungan darah itu mesti ada. Tapi kalau suami istri itu halal karena sebab pernikahan. Nanti kalau ada sisa, itu pun kalau terima, ini mau bagi, ini kan terima, mau Pak? Ya. Dalam ilmu pembagian ini dasarnya di Al-Quran ini. Kalau di ayat di Ali Imran sudah jelas. Surat An-Nisa. Dari An-Nisa. Jelas. Nanti kita lihatkan ya. Di awal pertemuan memang sudah kita lihatkan dalil-dalilnya. Nah, kalau sekarang ini membahas sistematiknya. Tapi kalau nanti juga akan bahas lagi per detail per ininya. Kalau dulu kita bahas secara global,
tentang bagian-bagian itu, ya kemudian sama ulama-ulama dibuatlah statistiknya. Ini caranya begini, caranya begini ya, gitu loh. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Semua bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, kan nggak boleh dikira-kira. Karena begini, hukum Islam itu tidak boleh dijalankan berdasarkan feeling. Feeling itu perasaan. Prosoku api, nggak bisa. Misalnya bagi roto, warisan dibagi roto, itu feeling apa hukum? Feeling. Prosoku, persepsi. Prosoku, nek roto itu api. Prosoku. Terus yang baik gimana? Yang baik berdasarkan Al-Quran. Kalau memang nyatanya dibagi. Nah, ya, karena itu kalau dibagi rata ya bukan faraid. Ya ndum-nduman ngono ae. Ngono angel ngarane itu dulu angel. Ya apa carane bagi? Nggih monggo, Pak. Kalau seumpama si mayit itu berwasiat, anaknya 3, yang satu mampu. Yang satu mampu itu anak laki, yang 2 perempuan. Terus si mayit berwasiat kepada anak yang laki, nggak usah itu terima warisan dari bagian sekarang yang perempuan aja. Itu boleh diingkari apa? Harus diingkari. Harus ya. Harus ya, bukan boleh. Ya. Oke ya. Jadi wasiat itu harus diingkari yang model begitu. Karena apa? Karena bertentangan dengan hukum asal. Hukum asal itu adalah hukum Al-Quran. Nah ini Pak. Ini mana tadi? Ini ya. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Tidak boleh kepada ahli waris. Kepada anak tidak boleh. Besok aku nek mati, iki dingono adikmu, iki kakakmu, iki. Nah, nggak boleh. Karena itu harus diingkari. Yang pertama, yang kedua, kalau pembagian begitu, sakno. Hidup itu kadang-kadang kaya, kadang-kadang jadi miskin. Asalnya miskin, nah grafik naik dan naik. Saya kan ada contoh itu. Jadi kalau ada namanya Ustadz bener itu. Jadi orang tua saya, ibu saya itu dulu ngasih ke adik saya, karena adik saya itu miskin dan saya itu sukses. Sama-sama ketika masih muda, adik perempuannya itu gak duwe, ya biasa hidupnya. Kemudian kata ibunya, awakmu tak kayak titik ae, sing akeh adikmu, sakno gak duwe apa-apa, ngono. Oke. Waktu itu dia ikhlas terima. Waktu ini Ustaz kula nggak nerima ikhlas. Nah sekarang ini terbalik ekonominya. Sing lanang itu ya gak miskin banget, tapi rondok miskin. Sing itu mau sing asal miskin, jadi suwoge. Terus dia juga mengeluh yang kedua. Adik saya ingin medau, itu Ustaz dulurku itu. Wes, kan malah gondok. Dari situ Ustaz gondokku sama orang tua itu terakhir. Ketika orang tua sudah tidak ada, lah gondok itu loh terakhir. Nah, itu jangan ngasih yang tidak sama. Anak itu walaupun dia gelak banget, tapi direkam di sini tuh. Karena orang anak itu kan nggak bisa ngomong, kan gak bisa nih, nggak bisa, gak wani lah dia ngomong. Kalau ngomong gak pantas ngomong, wah anak kok ngono. Jenenge orang tua itu kan ya bener salah tetap bener. Lah kita bisa ngoreksi bener dan salah itu ketika orang tua sudah nggak ada malah. Panjene Bu Biyen itu ya biyen. Tapi gak diungkapkan ketika ibunya masih hidup. Karena pada-pada judes sih. Anaknya judes bapaknya ibu ya. Jadi tidak boleh Pak. Waris itu, wasiat itu diberikan kepada anak, tidak boleh. Kecuali wasiat itu berkaitan dengan amal perbuatan. Itu boleh. Jadi tidak boleh begitu. Harus diingkari karena itu melanggar ketentuan hukum apa itu hukum waris. Lah dia kalau wasiat itu berlaku wasiat terus oleh warisan, dan itu rata-rata orang desa itu begitu Pak. Ini ya tak kandani kabeh, aku kan dulur tuwek. Ngono mesti ngono Pak. Pertama ngomong ngono, dulur tuwek. Sawah iki mbiyen jare bapak iku wis dikeno aku. Lho yo gak ngono, Cak. Ya Allah, aku mau sek keceping cilik. Iku bapak wis ngomong ngono karo aku. Demi Allah, ngono wis langsung keleket adik kelas iku meneng wis. Wis gak ono. Ya sapa jare emas saya sing ngono.
Enak pokoknya wasiatnya, dan tentunya tidak boleh. Tapi kalau nggak dilaksanakan geger. Lah iya bapak ingin ngomong ini, dan itu banyak di desa, terutama orang-orang yang punya sawah banyak, aset yang oke. Jadi bolehkah diingkari? Wajib diingkari. Bukan hanya boleh, wajib diingkari. Cuman ya kemudian mentang-mentang wajib, kemudian kita tidak halus, ya tetap halus gini ya, kepada saudara-saudara yang lain. Ini benar ada wasiat dari bapak ibu, supaya bapak ibu ini di alam barzah dia lebih baik, karena bertengah dengan Al-Quran dan hadis nggak mungkin ini bisa kita laksanakan. Supaya beliau juga tenang di alam barzah, sing di alam barzah gak mikir warisan anak-anak yang mana, maka kita laksanakan hukum Islam. Jadi ngomong sing tetap halus, intinya podo mengingkari itu, cuman lebih halus. Ojo namun iki haram iki, bapak ibu banget haram tuh ae. Haram tuh diantar haram ae. Padahal ya haram itu bisa diungkapkan dengan cara yang halus. Ngoten nggih. Oke, terakhir. Kayak kernet terakhir. Oke, ada lagi, Pak? Tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, ini bagian dari bagian-bagian. Nanti pada bab selanjutnya adalah begini. Nah ini. Nanti kita masuk pada sub. Sebenarnya ini kalau di laptop saya itu bisa masuk langsung ke sub bagian. Tapi di sini nggak bisa. Sub itu, nah ini ya, cuman ini nanti contoh-contohnya ada di sini nanti. Ini kan nggak ada contohnya, ini langsung bagian-bagian. Sebegini ini. Nanti kita insya Allah dilanjutkan pada pertemuan data. Nah, ini. Oke ya. Saya kira cukup sekian. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.